Jika tidak ada halangan, kira-kira 2 bulan lagi Pak Prabowo akan dilantik sebagai presiden. Tapi waktu berjalan begitu cepat. Belum tiba saatnya Pak Prabowo dilantik, sejumlah anak buahnya, ya ini sebagai pengurus Partai Gerindra, sudah menyalip di tikungan dengan dilantik sebagai anggota Dewan Komisaris BUMN, perusahaan plat merah. Sedikitnya ada 5 orang dari Dewan Pengurus Pusat, 3 dari Dewan Pembina seperti Puan Bawazir, sebagai komisaris utama di Mind ID, Simon Alaisus Mantiri yang menjadi komisaris utama di PT Pertamina Persero, kemudian ada Felicitas Terulembang yang menjadi komisaris di Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia ini bukan BUMN, tapi anak perusahaan BUMN karena sahamnya dimiliki antara lain oleh Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank BNI. Selanjutnya ada juga Fauzi Baadila yang sebenarnya merangkap sebagai wakil sekjen Gerindra. Dia jadi komisaris di PT Pos Indonesia. Terakhir, yang baru saja dilantik dan sempat ramai adalah Burhanuddin Abdullah yang tercatat sebagai Ketua Dewan Pakar Partai Gerindra. Dia dinobatkan sebagai komisaris utama PT PLN Persero. Pengurus DPP Gerindra yang sudah menyalip di tikungan dan menjadi komisaris BUMN ini, pertanyaannya, apakah mereka direstui oleh Pak Prabowo? Apakah Prabowo yang mendorong para pengurus Partai Gerindra aktif yang belakangan ini marak jadi komisaris BUMN? Apakah Prabowo juga diminta izin yang kemudian merestui? Rasanya belum tentu. Bukan tak mungkin, ini adalah ulah orang yang sedang mengharap 2 hal. Pertama, ambil hati Prabowo dan keluarga. Berharap ikut jadi pejabat di pemerintahan Prabowo ke depan. Minimal tidak dikejar-kejar. Kedua, boleh jadi ada motif pembusukan terhadap Gerindra dan Pak Prabowo. Kok bisa membusukkan Prabowo dan Gerindra dengan kursi komisaris BUMN? Begini, ada regulasi berupa peraturan Menteri BUMN nomor 3 tahun 2023 yang memuat tentang syarat komisaris BUMN. Di antaranya, dia bukan pengurus partai politik. Nah, persoalannya, ketika dilantik atau ketika ditunjuk dan diberikan SK, ada 5 orang yang jadi komisaris BUMN berasal dari pengurus DPP Partai Gerindra. Entah kalau kemudian setelah dikasih SK sebagai komisaris terus mundur dari pengurus partai. Tapi ini sekadar analogi. Misalkan Sal menjadi pegawai negeri sipil harus sarjana, tapi sebelum lulus keluar SK pengangkatan jadi pegawai negeri sipil. Soal sarjana nanti saja. Yang penting diangkat dulu. Pertanyaannya, apakah pengangkatannya seperti ini sah? Etis? Jadi komisaris dulu, mundur kemudian? Ya, mungkin kalau sempat. Atau kalau rame di media. Kira-kira dengan sentimen negatif akibat pengangkatan komisaris BUMN yang cenderung mengabaikan etika ini, bahkan regulasi, siapa bakal kena getah? Tentu Prabowo dan Partai Gerindra. Lalu, mungkinkah ini memang skenario Gerindra, yakni memberikan jatah pada pengurusnya sebagai komisaris BUMN? Mungkin juga. Kalau ya, boleh jadi ini karena sudah terlalu lama, sudah lebih dari 1 dekade, yang istilah Dhanil Azhar, juru bicara Prabowo, memburu pekerjaan sebagai pejabat publik. Entahlah, yang jelas, kasihan BUMN. Bebannya tambah berat karena harus tertimpa beban hasrat politik.